Saya sepenuhnya menyadari besarnya warisan ini, serta kewajiban dan tanggung jawab berat yang menyertai kekuasaan. Kata-kata itu menggema seperti petir di aula kuno Istana Buckingham. Mulai saat itu juga, Camilla Parker BS tidak lagi menjadi Ratu Inggris. Raja Charles III berdiri di hadapan bangsa, suaranya tenang namun tegas. Setiap kata menembus tradisi kerajaan yang telah berlangsung berabad-abad, tajam seperti pisau membelah sutra. Ruangan membeku. Tak ada napas tertahan, tak ada bisikan. Hanya sejarah yang sedang ditulis ulang di depan mata. Rahang Pangeran William mengeras hampir tak terlihat. Di sampingnya, Catherine menggenggam tangannya di bawah meja. Jemarinya memutih menahan tegang. Dalam keheningan itu, mereka tahu segalanya telah berubah untuk selamanya. Namun apa yang bisa mendorong seorang raja yang menunggu 70 tahun untuk mahkotanya mengeluarkan keputusan sehancur itu? Pengkhianatan apa? Rahasia apa? Tindakan tak termaafkan apa yang merobek keluarga kerajaan dari dalam? Jawabannya tersembunyi di balik intrik istana, dokumen medis, dan satu panggilan telepon yang membongkar segalanya. Sebelum kita masuk ke dalam skandal yang mengguncang seluruh persemakmuran ini, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda sepenuhnya mempercayai seseorang hanya untuk menyadari bahwa sejak awal mereka merencanakan kehancuran Anda? Itulah yang terjadi di balik pintu emas istana. Ini bukan sekadar drama kerajaan biasa, ini tentang kekuasaan, manipulasi, dan seorang ratu yang mempertaruhkan segalanya, dan kalah telak. Dan inilah yang jarang dibicarakan orang. Jejak bukti mengarah bukan pada satu, melainkan dua berkas medis, panggilan telepon terenkripsi di tengah malam, serta konspirasi yang membentang dari Istana Buckingham hingga California. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan Anda temukan akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang monarki modern. Percayalah, kebenarannya jauh lebih mengejutkan dari judul berita manapun. Pengumuman itu, mari kita kembali ke saat yang mengguncang dunia maya dan membuat seluruh planet terdiam. Suasana di dalam Istana Buckingham terasa mencekik. Tirai beludru merah menyerap setiap suara. Lukisan-lukisan raja masa lalu berbingkai emas seakan menatap penuh penghakiman. Ini bukan pidato kerajaan biasa, ini adalah pengadilan sejarah. Raja Charles III yang tampak semakin lemah akibat perjuangannya melawan kanker melangkah ke mimbar kayu ek kuno. Sorot lampu televisi membentuk bayangan dalam di wajahnya, memperlihatkan kelelahan yang tak mampu disembunyikan oleh wibawa kerajaan. Saat ia berbicara tentang kesehatannya yang memburuk, suaranya tetap stabil. Suara seseorang yang seumur hidup dilatih untuk menjalankan tugas, bahkan ketika tugas itu menuntut hal yang tak terbayangkan. Lalu bom pertama meledak. Saya mengundurkan diri dari takhta. Kamera berputar panik. Para jurnalis condong ke depan. Ponsel mereka sudah mengirim kabar kejutaan orang. Abdikasi dalam monarki Inggris. Satu kata yang syarat krisis, seperti Edward ke-8 yang menyerah demi cinta. Sebuah penanda akhir sebuah era. Namun Charles belum selesai. Tatapannya mengeras saat beralih ke Ratu Camilla. Ia berdiri anggun dalam gaun hijau zamrud, lambang ketenangan seorang perempuan yang bertahan dari puluhan tahun, sorotan publik dan akhirnya meraih mahkota. Ia mengira ini akan menjadi momen William. Pergantian kekuasaan seremonial. Dirinya hanya sebagai ibu tiri yang mendukung dengan terhormat. Yang tak ia duga adalah tuduhan berikutnya. Ratu Camilla dengan ini dicabut seluruh gelar dan hak kerajaannya. Ruangan seolah berputar, bahkan William yang sejak lahir dilatih mengendalikan ekspresi tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Catherine tetap membeku, namun tangan yang saling menggenggam mengkhianati badai dalam pikirannya. Alasannya menghancurkan. Camilla dituduh memalsukan catatan medis raja, memanipulasi diagnosisnya, dan berusaha merebut kendali monarki saat suaminya berjuang melawan kematian. Perhatikan reaksinya dalam rekaman itu. Momen ketika topeng sempurna runtuh, sapu tangan sutranya hampir terlepas dari jari. Matanya membesar bukan karena takut, melainkan tak percaya. Ia telah merencanakan segalanya, kecuali terbongkar oleh pria yang ia kira berhasil ditipunya.
Bayangkan dinginnya perhitungan yang dibutuhkan untuk mengubah rekam medis suami sendiri saat ia mengidap kanker. Ambisi macam apa yang bisa mendorong seseorang sejauh itu? Konferensi pers berubah jadi kekacauan. Pertanyaan bertubi-tubi, telepon berdering tanpa henti. Tata krama kerajaan yang teratur hancur seperti porselen jatuh ke lantai marmer. William dan Catherine pergi cepat-cepat, diam mereka lebih lantang daripada pernyataan apapun. Seperti orang yang melarikan diri dari gedung terbakar. Dan dalam banyak hal, memang begitu. Reaksi dunia meledak dalam hitungan menit. Raja turun takhta, Ratu dikhianati. Judul itu memenuhi layar di London, New York, Tokyo, hingga Sydney. Cerita ini menguasai setiap zona waktu dan setiap percakapan. Namun publik terbelah. Sebagian memuji keberanian Charles, seorang raja yang memilih keadilan daripada kesetiaan pribadi. Seorang penguasa yang menolak membiarkan ambisi mencemari mahkota, meski ambisi itu datang dari orang yang dicintainya. Sebagian lain meragukan semuanya. Apakah ini benar soal keadilan atau manuver kekuasaan yang dirancang lingkaran William untuk menyingkirkan pesaing? Perdebatan berkobar di mana-mana. Acara TV, podcast, meja makan, kampus, semua memilih kubu. Namun satu pertanyaan terus bergema. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu tertutup itu? Bukti apa yang begitu kuat hingga tak memberi ruang untuk pengampunan? Untuk memahaminya, kita harus mundur 7 hari sebelum abdikasi. Istana Sandringham, tempat peristirahatan pribadi yang jauh dari kamera. Hari ulang tahun pernikahan Charles dan Camilla. Meski sakitnya tak tertahankan, Charles menyiapkan hadiah sendiri. Sebuah bros klasik dalam beludru hijau gelap. Ia ingin memberikannya secara pribadi. Gestur cinta sederhana untuk perempuan yang diperjuangkannya seumur hidup. Bayangkan ia berjalan pelan di lorong-lorong itu, lentera kecil menerangi potret leluhur. Saat itu, ia bukan Raja Charles III. Ia hanya seorang suami yang mencari momen intim. Lalu ia mendengar suara Camilla. Biasanya hangat dan menenangkan. Namun kali ini berbeda. Nada suaranya kini jauh lebih tegas, dingin dan penuh kendali. Camilla sedang berbicara di telepon. Menurut protokol, Charles seharusnya mengumumkan kehadirannya. Namun sesuatu menahannya. Firasat, ketakutan, naluri manusia ketika menyadari ada yang sangat tidak beres. Ia membeku di balik pintu kayu ek berukir. Apa yang ia dengar selanjutnya mengubah segalanya. Aku tidak ingin terdengar biasa saja, Harlan, ujar Camilla dengan ketenangan seperti orang membicarakan taman bunga. Aku ingin terdengar jauh lebih parah dari kenyataannya. Gunakan istilah yang tepat. Kelelahan parah, perlu istirahat tanpa batas waktu. Itu akan meyakinkan Dewan bahwa Raja butuh pemulihan panjang. Harlan, Dr. Harlan, dokter pribadi Charles. Pria yang ia percayai sepenuh hidupnya. Dan Camilla sedang mengarahkannya untuk memalsukan catatan medis. Bayangkan momen itu, kau sekarat karena kanker, dan berdiri di balik pintu mendengar istrimu merancang cara menyingkirkanmu dari kekuasaan. Charles terpaku. Kotak beludru di tangannya terasa semakin berat. Namun Camilla belum selesai. Ia segera menelepon nomor lain. Kali ini suaranya mengandung semangat yang nyaris tak bisa disembunyikan. Semangat seseorang yang hampir memenangkan permainan. Bagus, kita lanjutkan, katanya. Siapkan dokumen perubahan dalam komite kerajaan sekarang juga. Kita tak bisa membiarkan para pengecut itu menghalangi kita. Setiap kata menusuk seperti pisau. Ini bukan sekadar manipulasi medis. Ini adalah kudeta yang dirancang rapi, disamarkan sebagai kepedulian. Kondisi Charles akan memaksanya mundur sementara. Lanjutnya, selama itu, aku akan membentuk Dewan Wali sementara demi stabilitas. Artinya jelas, saat Charles berjuang melawan kanker dalam keterasingan, Camilla akan menguasai monarki dari balik layar. Hadiah ulang tahun pernikahan itu terlepas dari jari Charles. Kotak beludru jatuh tanpa suara di karpet Persia, namun di telinganya terdengar seperti kaca pecah berkeping-keping. Simbol dari apa semua itu? Puluhan tahun pengorbanan, cinta yang diperjuangkan melawan tradisi, melawan kewajiban, bahkan melawan restu ibunya sendiri.
Semua kini hanyalah alat dalam permainan kekuasaan. Charles mundur perlahan tanpa suara dan kembali ke kamarnya sendirian. Kotak beludru hijau tetap tergeletak di lantai, saksi bisu ketulusan yang dikhianati. Namun ada satu hal yang belum diketahui siapapun saat itu. Raja Charles ketiga tidak hancur, ia bangkit. Penyelidikan dimulai. Sejak hari itu, Charles sepenuhnya menghilang dari publik. Secara resmi, ia menjalani istirahat medis total. Media melaporkan kesehatannya memburuk, spekulasi merebak tentang masa depannya sebagai raja. Namun di balik tirai sakit dan pengasingan, Charles tengah berperang. Ia sadar setiap gerakannya diawasi, bukan oleh musuh jauh, melainkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri yang mungkin melapor pada Camilla. Maka ia bergerak dengan presisi. Ia mengandalkan disiplin yang ditempa di Angkatan Laut Kerajaan dan pelajaran kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II yang memerintah dengan ketenangan mematikan. Langkah pertamanya membawa ia ke perpustakaan pribadi Istana Buckingham, ruang sunyi yang menyimpan arsip rahasia sejarah kerajaan. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang menggemparkan. 2 laporan medis, keduanya atas namanya, keduanya bertanggal sama. Keduanya bertanda tangan resmi Dr. Harlan, namun isinya bertolak belakang. Laporan pertama, yang diperoleh diam-diam lewat seorang perawat setia, menyebut kondisinya stabil. Perlu pemantauan, ya, tetapi tidak mengancam nyawa maupun kemampuannya memerintah. Laporan kedua, yang dikirim ke Dewan Kerajaan, menggambarkan situasi bencana, kemunduran parah, kelelahan saraf, rekomendasi istirahat tanpa batas, bahkan kemungkinan intervensi. Charles meletakkan keduanya berdampingan di bawah lampu. Tak terbantahkan, Camilla telah memanipulasi dokternya untuk menciptakan krisis palsu demi menyingkirkannya dari kekuasaan. Namun bukti saja belum cukup. Charles harus tahu sejauh mana konspirasi ini berjalan, siapa lagi yang terlibat, seberapa dalam pengkhianatan ini. Dan disinilah Catherine, Putri Wales, masuk ke dalam cerita. Kate terkenal teliti luar biasa, perfeksionis sampai pada detail terkecil. Saat merapikan korespondensi istana yang berkaitan dengan perawatan medis, pekerjaan administratif rutin yang biasanya membosankan, Catherine menemukan sesuatu yang janggal. Ada serangkaian email antara Camilla dan Dr. Harlan yang dikirim di jam-jam tak biasa, seringkali larut malam. Bahasanya terselubung, samar, penuh kehati-hatian. Mereka tidak membahas kesehatan secara langsung, melainkan menyebut pengaturan dan jadwal. Satu pesan mencolok di antara semuanya, sebuah email dari Harlan kepada Camilla dengan lampiran bertajuk singkat, Plan B. Naluri Kate langsung berteriak bahaya. Selama ini ia selalu memperlakukan Camilla dengan hormat, bagaimanapun perempuan itu telah membuat ayah mertuanya bahagia. Namun ini bukan lagi soal drama keluarga. Ini jauh lebih gelap. Tanpa ragu, Kate membawa semua temuan itu kepada William. Kini bayangkan posisi William saat itu. Ia sudah berada di bawah tekanan luar biasa. Cemas akan kondisi ayahnya. Gugup menghadapi kemungkinan naik tahta lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Beban sejarah yang menghimpit pundaknya. Saat ia membaca bukti-bukti itu, wajahnya mengeras sedikit demi sedikit. Selama ini William menghormati ibu tirinya. Ia percaya Camilla membawa ketenangan dan kebahagiaan tulus bagi Charles. Namun fakta-fakta itu menghancurkan keyakinan itu seketika, seperti palu memecah es. Sejak saat itu, William dan Kate resmi menjadi bagian dari penyelidikan. 3 generasi keluarga kerajaan, Charles, William, dan Catherine, kini diam-diam bekerja sama membongkar konspirasi yang tumbuh di dalam istana sendiri. Bukti semakin kuat. William dan Kate bergerak layaknya agen intelijen. Mereka menggunakan jalur komunikasi terenkripsi, menghindari area istana yang dipenuhi kamera, dan hanya melibatkan staf yang benar-benar terpercaya. Target utama mereka, Dr. Harlan. Melalui analisis teliti metadata telepon dan log server istana, mereka menemukan sesuatu yang menentukan. Sebuah rekaman percakapan telepon antara Camilla dan Harlan. Saat William memutarnya, amarah dan keterkejutan membanjiri dirinya. Suara Camilla terdengar tenang, terukur, tanpa sedikit pun penyesalan. Menginstruksikan Harlan untuk membesar-besarkan kondisi medis raja,
menggunakan istilah mengkhawatirkan yang sengaja dirancang agar Charles dicopot dari seluruh tugas kenegaraan. Tak terbantahkan, menghancurkan, mematikan secara moral. Mereka membawa semuanya kepada Charles. Rekaman suara, 2 laporan medis yang saling bertolak belakang, rangkaian email, setiap detail tersusun rapi sebagai bukti. Charles menerima perangkat itu dengan tangan gemetar dan menekan tombol putar. Mendengar istrinya membicarakannya bukan sebagai manusia yang dicintai, melainkan sebagai hambatan yang harus disingkirkan, menggoreskan luka yang tak akan pernah sembuh di jiwanya. Namun Charles adalah seorang raja, dan raja tak punya kemewahan untuk runtuh secara emosional. Meski hatinya hancur, ia membuat satu keputusan terakhir, memberi Camilla kesempatan untuk mengaku. Bukan karena belas kasihan, bukan pula karena cinta, melainkan sebagai penilaian etis terakhir. Usaha terakhir menyelamatkan secuil martabat dari puing-puing pernikahan mereka. Konfrontasi, pertemuan berlangsung di sebuah ruang tamu kecil. Hanya mereka berdua, ditemani keheningan yang menekan dada. Camilla masuk dengan keyakinan khasnya. Ia memang merasakan jarak emosional Charles belakangan ini, tetapi ia percaya pesonanya dan pengalaman panjangnya di politik istana akan melindunginya. Senyum tipis menghiasi bibirnya, upaya membangkitkan simpati. Charles tidak langsung menunjukkan bukti. Ia menatapnya dengan mata yang memuat kesedihan seorang suami yang dikhianati, sekaligus wibawa seorang raja. Dengan suara tenang, hampir lembut, ia menanyakan kepeduliannya pada kesehatannya, tentang komunikasi terbarunya dengan Harlan, dan Camilla menyangkal semuanya. Dengan helaan napas lembut dan kesedihan yang dibuat-buat, ia menyebutnya kesalahpahaman. Ia mengklaim semua tindakannya murni karena takut kehilangan suaminya. Ia bahkan melemparkan tuduhan ke pihak lain, menyebut adanya orang-orang iri yang sengaja menyebarkan rumor demi menjatuhkan dirinya dan merusak pernikahan mereka. Penolakannya yang berani, ketiadaan rasa bersalah sama sekali, memadamkan harapan terakhir di hati Charles. Saat itu ia sadar sepenuhnya, tidak ada penyesalan di sini. Yang ada hanyalah strategi. Ketika Camilla pergi, masih memainkan peran istri yang terluka, Charles tahu jalannya telah ditetapkan. Kesedihan pribadinya tak boleh mengalahkan tanggung jawabnya sebagai raja. Ia tak akan mewariskan monarki yang busuk oleh kebohongan kepada William. Keputusan. Tanpa menunda, Charles memanggil sekretaris pribadinya. Keputusannya mutlak. Ia akan turun takhta secara resmi dan menyerahkan mahkota kepada Pangeran William seketika. Namun lebih dari itu, rencana Camilla beserta seluruh buktinya akan dipaparkan terbuka di hadapan Dewan Kerajaan. Keadilan tidak akan disembunyikan. Ia harus terlihat jelas oleh semua orang. Duduk di meja kayu kunonya, Charles mulai menandatangani dekret abdikasi dan dokumen wasiat baru. Setiap tanda tangan menandai berakhirnya sebuah era. Beratnya terasa luar biasa. Ia juga menulis sepucuk surat terakhir untuk Camilla, singkat, pribadi, tanpa formalitas kerajaan. Surat perpisahan yang tak akan pernah dikirim, namun perlu dituangkan. Saat amplop itu disegel, Charles bukan hanya mengakhiri pemerintahan. Ia menutup bab hidup yang telah membentuk dirinya selama puluhan tahun. Bayangkan beban itu, menunggu 70 tahun untuk menjadi raja, akhirnya meraihnya. Lalu menyerahkannya kurang dari 2 tahun kemudian. Bukan karena sakit, melainkan karena pengkhianatan. Berapa banyak dari kita yang mampu memilih kewajiban di atas kebahagiaan pribadi? Keadilan di atas cinta. Dampaknya, hari-hari setelah pengumuman mengubah Inggris, penobatan Raja William kelima bukan sekadar upacara. Itu adalah pelepasan emosi nasional. William berdiri di balkon istana dengan ketenangan yang menyembunyikan kekacauan minggu-minggu sebelumnya. Di sisinya, Ratu Catherine memancarkan keyakinan penuh pada suaminya dan jalan yang mereka pilih. Rakyat tidak hanya merayakan raja baru. Mereka menyaksikan kembalinya integritas pada monarki yang hampir ternoda. Narasi media pun berubah drastis. Judul sensasional berganti analisis penuh pujian terhadap keberanian moral Charles dan keteguhan William. Cobaan itu, meski menyakitkan, telah membersihkan institusi kerajaan. Namun ketika London bersorak,
kisah lain berjalan hampir tanpa suara. Camilla yang resmi dicabut seluruh gelar kerajaannya, diperintahkan meninggalkan istana Buckingham. Tak ada prosesi, tak ada iring-iringan mobil, tak ada staf setia, tak ada salam perpisahan. Ia menyusuri lorong-lorong yang dulu berada di bawah kekuasaannya. Hanya diizinkan membawa beberapa barang pribadi. Sebuah kendaraan tanpa tanda keluar diam-diam melalui gerbang belakang istana. Camilla tidak menoleh. Wajah yang dulu penuh ambisi kini kosong, hampa dari emosi. Tujuannya, sebuah rumah terpencil di pedesaan selatan, dikelilingi ladang dan hutan, terisolasi, dilupakan. Hukuman kesunyian yang lebih berat daripada hukuman apapun yang terlihat. Sementara itu, Raja Charles, mantan penguasa Raja Charles, bersiap sepenuhnya menarik diri dari kehidupan publik. Ia mengasingkan diri di sebuah perkebunan pribadi, memusatkan waktunya pada pemulihan dan ketenangan yang hampir tak pernah ia rasakan sepanjang hidup. Jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, ia menemukan kedamaian yang tak terduga. Meski telah melepaskan mahkota dan pasangan hidupnya, ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, kejernihan hati nurani. Dalam kesunyian itu, Charles mulai menulis, bukan sekadar dokumen resmi, melainkan sebuah memoir pribadi yang mendalam, mencatat bab terakhir masa pemerintahannya. Halaman demi halaman mengisahkan pengkhianatan yang ia temukan, penyelidikan rahasia bersama William dan Kate, hingga hari ketika ia menjatuhkan keputusan di hadapan Dewan Kerajaan. Di bagian akhir, ia merenungkan takdir dan pilihan hidup, tentang penderitaan saat harus menuntut pertanggungjawaban orang yang dicintai, serta kebebasan aneh yang muncul ketika kewajiban ditempatkan di atas perasaan. Satu bagian sangat menonjol. Charles menulis tentang surat tersegel untuk Camilla. Surat yang tak pernah ia kirim. Surat itu tergeletak di mejanya sebagai peninggalan sunyi dari hubungan yang dibangun oleh cinta sekaligus konflik. Ia tahu tak ada kata yang mampu menggambarkan sepenuhnya kekecewaan dan akhir mutlak dari perpisahan mereka. Di baris penutup memoarnya, dengan tulisan tangan yang mantap, ia menulis, cinta dapat membutakan, menutupi penilaian selama bertahun-tahun. Keadilan tidak pernah begitu. Ia menuntut kejelasan, mutlak dan tanpa ampun, bahkan ketika kejelasan itu menghancurkan kebahagiaan pribadi. Konspirasi yang lebih luas. Namun di tengah kekacauan itu, banyak orang melewatkan satu hal penting. Rencana Camilla bukan satu-satunya ancaman bagi keluarga kerajaan. Masih ingat Meghan Markle? Kisah ini menjalar hingga ke California. Saat Charles menghadapi pengkhianatan Camilla, Catherine tengah bertempur di medan lain sama sekali. Melibatkan tes DNA palsu, dokumen rekayasa, dan upaya meruntuhkan legitimasi Pangeran George. Penyelidikan mengungkap jejak mengejutkan. Pesan terenkripsi, fasilitas bawah tanah pembuat dokumen palsu, serta aliran dana yang mengarah ke rekening yang terhubung dengan sekretaris pribadi Meghan. Kate tidak menemukannya secara kebetulan. Ia memburunya dengan ketelitian yang sama seperti saat membongkar email Camilla. Tes DNA palsu yang dirancang untuk meragukan asal-usul George terlacak ke sebuah fasilitas di pinggiran London. Ketika dihadapkan pada bukti transfer dan email, direktur fasilitas itu mengaku semuanya. Saya menerima perintah dari perantara, katanya dengan suara gemetar. Ada contoh desain, pembayaran melalui 3 lapis rekening. Kate mempresentasikan seluruh bukti dalam pertemuan tertutup di Istana Buckingham. Laporan palsu, jejak uang, email perintah, pengakuan, analisis teknis. Kita tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut, ucapnya tegas, membuat ruangan sunyi. Konferensi pers yang menyusul menghantam publik dengan keras. Kate berdiri di depan kamera, tenang namun tajam, membongkar konspirasi satu persatu. Tes DNA baru yang dilakukan di laboratorium kerajaan di bawah pengawasan independen ketat memastikan hubungan darah antara dirinya dan George sebesar 99,99%. Tak terbantahkan. William berdiri di samping istrinya, suaranya dalam dan mantap. Keluarga kami diserang dengan cara pengecut, namun kebenaran selalu menang. Kejatuhan Meghan. Di Montecito, Meghan menyaksikan siaran langsung itu.
Wajahnya pucat saat setiap bukti dipaparkan. Ia mematikan televisi dan terhempas ke kursi, tak mampu berkata apa-apa. Selama berbulan-bulan ia merasa aman, terpisah oleh samudra, terlindungi jarak dan perantara. Ia salah besar. Malam itu, ia menghapus pesan lama, membakar catatan tangan, tetapi ia tahu semuanya sia-sia. Yang sudah terkirim tak bisa ditarik kembali. Telepon dari pengacara mulai berdatangan. Peringatan demi peringatan, tanda badai besar sedang terbentuk. Ia teringat George, bocah kecil yang beberapa kali ia temui, polos dan manis. Sekilas rasa bersalah muncul, lalu tenggelam oleh ketakutan akan masa depannya sendiri. Harry masuk ke ruangan cemas menanyakan apa yang terjadi. Meghan hanya menggeleng pelan. Konspirasi yang ia susun dari kejauhan, dengan keyakinan bahwa jarak akan melindunginya, kini runtuh sepenuhnya, dan akibatnya baru saja dimulai. Era baru. Di Windsor, ketenangan perlahan kembali. Kate duduk di samping George di kamar bermain, membacakan cerita seperti biasa. Anak itu tertawa riang. Tak ada lagi kebingungan, tak ada lagi ketakutan. Ibu akan selalu melindungimu, bisiknya lembut. Dalam hatinya, Kate tahu perjuangan belum sepenuhnya usai, namun titik balik telah dimenangkan. Upacara penobatan Raja William berlangsung dengan khidmat yang jarang terlihat. Orang-orang menyadari mereka bukan sekadar merayakan raja baru. Mereka sedang menyambut kelahiran kembali sebuah monarki yang bersih dan bermartabat. Monarki kini memasuki babak baru. Dibangun di atas kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan yang dipulihkan. Institusi itu telah diuji, diserang dari dalam oleh ambisi dan dari luar oleh konspirasi. Namun ia bertahan, dibersihkan, diperkuat, dan siap menghadapi masa depan apapun yang datang. Dari tanah pribadinya, Charles menyaksikan semuanya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia bangga pada William. Ia percaya sepenuhnya pada Catherine. Ia lega karena mahkota kini berada di tangan yang benar-benar ia percayai. Dan tentu saja, ia berduka atas apa yang telah ia kehilangan. Saat Charles menutup naskah memoarnya, dentang lonceng terdengar dari kejauhan. Nada berat lonceng istana menandai sebuah upacara resmi lainnya, simbol kesinambungan dan pembaruan. Sebuah monarki baru telah tumbuh. Monarki di mana ambisi tersembunyi disingkirkan, di mana kebenaran lebih penting daripada kekuasaan, di mana integritas menjadi makna mahkota. Charles telah membuat pilihan yang hampir mustahil. Ia menempatkan kewajiban di atas perasaan pribadi. Ia membongkar pengkhianatan meski harus menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Sebagian menyebutnya keberanian, sebagian lain menyebutnya dingin dan penuh perhitungan. Namun tanyakan pada diri Anda, apa yang akan Anda lakukan jika mengetahui pasangan yang Anda perjuangkan selama puluhan tahun? Orang yang Anda korbankan segalanya untuk dicintai, diam-diam menusuk Anda dari belakang saat Anda berjuang demi hidup. Apakah Anda akan melindungi hubungan itu atau melindungi institusi yang lebih besar? Charles memilih mahkota bukan karena cinta pada kekuasaan, melainkan karena ia memahami bahwa ada pengkhianatan yang terlalu mendasar untuk dimaafkan. Dan lewat pilihannya itu, ia memberikan masa depan yang bersih bagi putranya dan bagi negaranya. Kisah abdikasi Raja Charles dan kejatuhan Ratu Camilla akan dipelajari selama generasi. Ia menjadi pengingat bahwa bahkan di abad ke-21, di era media sosial dan berita instan, monarki tetap hidup dengan hukum-hukum lama. Hukum di mana pengkhianatan membawa konsekuensi, di mana kewajiban mengalahkan emosi, di mana keadilan berdiri mutlak. 3 perempuan berada di pusat badai ini. Camilla, yang mempertaruhkan segalanya demi kekuasaan dan kehilangan semuanya. Meghan, yang berkonspirasi dari kejauhan dan kini menghadapi balasan. Catherine, yang bertarung diam-diam demi keluarganya dan menang. 3 pria pun diuji. Charles, yang memilih kehormatan daripada cinta. William, yang menerima mahkota jauh lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. George, seorang anak polos yang terjebak dalam ambisi orang dewasa. Dan kini pertanyaan terakhir. Apakah keputusan Charles adalah tindakan seorang raja yang mengutamakan tugas di atas perasaan pribadi? Ataukah itu bentuk pembalasan atas pengkhianatan istrinya?
keadilan atau dendam, kewajiban atau patah hati, keberanian atau kekejaman? Jawabannya mungkin tergantung dari sudut pandang Anda. Apakah pemimpin harus memegang standar moral lebih tinggi dari orang biasa? Apakah cinta pernah bisa menjadi alasan untuk mengampuni pengkhianatan?